Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha min a'zami an-ni'am ba'da ni'matis shahadati wal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ala tabi'in wa tabi'in ila yaumil ba'thi wa Bapak Kapolsek yang teman-teman yang saya hormati, Bapak Baramin, ada anak Bapak Minsa, Bapak Mas Paul, Bapak Minsa, Pak Dusun, saya Desa Minang, Bapak Pak Dusun dari kedua Mongkai, Raksabdi, Wali bersama saudara-saudara yang sangat saya hormati, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga dengan iradahnya mata masih bisa menambah warna hijau. Dengan iradahnya telinga kita masih bisa mendengar. Dengan iradahnya pula bisa kita masih bisa berkata-kata. Dengan iradahnya pula kita dapat hadir di masjid ini dalam menyaksikan akad nikah yang alhamdulillah baru selesai berlangsung antara wali dengan mempelai laki-laki yang sangat kaya yang akan wali seperti ini. Alhamdulillah. Cuma yang berbulan secara mereka. Alhamdulillah. Jadi untuk menjaga persiapan pernikahan kata orang adalah berawal daripada sebuah anggapan. Dari anggapan itu akan ditindaklanjuti dengan sebuah keyakinan, dan keyakinan mudah-mudahan akan menjadi suatu kenyataan kalau memang orang bijak mengatakan jangan suka mengukur cinta dengan sewa karpet, jangan suka mengukur kasih dengan sebuah loket, jangan suka membandingkan kecantikan dengan setipis kuning atau manisnya seorang perempuan dengan selembar duit. Jadi artinya adalah bahwa anggapan-anggapan itu merupakan anggapan omong kosong. Cinta itu sebenarnya berlebih. Cuma orang bilang dari mana datangnya cinta, seringkali katanya dari Android turun ke TikTok atau dari Facebook turun ke laptop. Ini adalah merupakan salah satu tafsir yang sesungguhnya sangat global. Yang namanya sayang itu tak pernah punya bentuk, tak punya ukuran, karena dia bukan benda, tapi adalah suatu kalimat abstrak. Begitu juga kecantikan. Kecantikan itu jangan ukur dengan setipis kulit, karena itu hanya batas pandangan. Manisnya perempuan itu jangan diukur dengan selembar duit, tetapi adalah dia sesungguhnya hakiki di mata kita, karena semua perempuan cantik. Artinya semua perempuan itu cantik, semua laki-laki kita paham. Makanya orang bilang kalau cinta itu datangnya dari mata turun ke hati, maka orang kita tidak akan pernah mencinta. Kalau memang cinta itu datangnya dari mata turun ke hati, kita tak pernah melihat Allah. Kenapa kita tidak kenal Allah? Tak pernah melihat Rasulullah. Kenapa kita tidak kenal Rasulullah? Kalau kita mengatakan bahwa merdu itulah hanya tinggal oleh telinga, tidak pernah merasakan oleh hati, itu berarti orang ini tidak pernah mendengarkan suara itu dan pernah mendengar suara itu. Nah, begitu juga yang namanya nikah. Nikah
Kalau Rasulullah SAW mengatakan man tazawwaja lillahi tazawwajallahu yawmal qiyamah bikadil karam. Siapa saja yang menikah karena Allah, jadi kan kita diajarkan semua ibadah itu harus lillah, billah dan billah. Lillah untuk mencari pahala, kalau billah untuk mencari ikat, sedangkan billah adalah mencari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang boleh untuk pertama kali kita berdua nikah billah untuk dapat pahala. Tapi dalam perjalanan itu rumah tangga harus betul-betul billah, supaya rumah tangga kita itu menjadi media untuk mendekatkan kita kepada Allah. Dan selanjutnya tidak kalian punya anak nanti, jadikan keluarga kalian menjadi billah untuk dapatkan cinta Allah. Nah, disinilah sabda Rasulullah SAW ketika dia berkeluarga. Rasul bersabda, ayuhan nas istausu bi nisa'i khairan, innakum akhadtuhunna bi amanatillahi wastahlamtu qulubahunna bi kalimatillahi innahunna khuliqna min dhabil awal idza aqamtumuhunna fasartumuhunna wa kasruhunna faratuhunna fatamakau bi wajhinna kata Rasulullah. Wahai manusia laki-laki, ini salah satu daripada wasiat Rasulullah pada Arafah pada tahun Haji Wada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wahai para suami, para calon suami, para suami-suami yang baru, jangan pernah bosan, jangan pernah bosan minta tausiah, minta nasihat, minta mau'izah nasihat tentang urusan perempuan yang akan menjadi istri kita atau yang baru mulai menjadi istri kita. Pertama, Rasulullah memberitahukan kepada kita, innakum akhadtuhunna bi kalimatillah. Pertama, kalian wahai para suami, kalian mengambil akan perempuan itu dengan amanah dari Allah. Kalau bukan kepercayaan dari Allah, maka anak kita tidak akan bisa mempersulit. Siapa pengen ayo pada saat sekarang ini. Tetapi karena ananda dipercayai oleh Allah, karena Allah yakin bahwa ananda akan jadi imam yang baik bagi istrinya, bahkan jadi imam yang baik bagi putra putrinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yakin bahwa ananda akan mampu mengarahkan ayu menuju surga, bukan saja surga dunia, tapi adalah surga akhirat kelak, supaya kalian nanti akan mendapatkan yang namanya tajul karoh dari surga. Itu kata Rasulullah. Wastaqaltum qulubahunna bi kalimatillah. Kalian boleh menikmati apa yang paling vital pada diri perempuan. Kalau sudah dibayangkan. Makanya jangan pokoknya sekarang harus sampai ya, jangan terlalu serius dari Muhammad. Kenapa? Muhammad adalah sangat serius, tidak serius bagi juga orang di Gaza. Karena ini semua orang ada tersenyum, semua orang cemburu, semua orang kadang-kadang mau menangis. Ya biarkan mereka, kita doakan supaya tangisan mereka akan segera berganti dengan tertawa yang pertama. Tapi mereka harus sudah yang kuat, walaupun dibuat dengan dongkol, tetapi mereka tak saja tahu. Itulah adalah saudara-saudara kita yang Muhammad SAW. Kadang-kadang mereka itu tertawa juga di bawah apa disengat dulu. Nah ini adalah saudara-saudara kita umat Muhammad harus begitu. Karena harus Muhammad harus kuat dan berani. Maka itu sebabnya untuk menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kata orang harus punya beras dan punya duit. Nah, beras itu kan ya makanan kita saja, duit itu adalah tunai, tapi bukan itu dari proses itu. Bagaimana cara kita supaya tidak punya beras, tidak punya duit, kita tenang. Beras itu merupakan akronim daripada berani dan sabar. Laki-laki itu berani, laki-laki itu harus sabar. Karena apa? Asal saja kata orang Arab, yaitu orang berarti itu pasti adalah orang sabar.
bukan membuat kawan. Karena apa masalah itu di surga? Baik masalah itu yang itu langsung berdoa kepada semua. Hakikat daripada kuat itu adalah kuat membanting dirinya sendiri, membanting dalam arti bagaimana dia menghadapi situasi yang betul-betul membuat dia marah, di mana untuk menjadi senang. Nanti pada suatu saat, kalau misalnya ada yang dilakukan oleh suami kurang enak menurut perasaan kita, maka ya syukur saja. Itulah takdir Allah. Yang kalau kita syukur terhadap yang tidak enak itu akan diganti oleh enak. Tadi nama manusia besar nama manusia. Nanti kita lanjutkan. Kemudian kalian itu menikmati apa yang ada pada kita berada dari perempuan itu dan kalimat Allah. Hijab kamu satu sama kalimat Allah. Kalimat Allah. Hijab kamu kalian kita akan wanita. Yang itu adalah janji yang sangat kuat. Lalu kita diinformasikan oleh Rasulullah, Innahunna khuliqna min dhalil awal. Bahan baku penciptaan manusia adalah dari tulang rusuk yang paling tengok. Siapa? Yaitu titik awal. Tidak akan turunkan kasar turunkan kata Rasulullah. Kalau kalian coba memaksakan untuk manusia, dia pasti patah. Pasti dia patah. Lakas guna. Dan yang menjadi patahnya sering. Nah, jangan satu itu. Pada suatu Rasulullah memberikan solusi. Fatamatta'u bi wajhina. Bersenang-senang kalian dan membengkokkannya. Artinya seorang suami yang bijak tidak akan pernah memaksakan kehendaknya kepada istrinya di saat istri tidak mampu untuk melakukan apa yang diinginkan. Maka disitulah seorang suami yang bijak harus menegur, memaafkan. Karena tanpa dimaafkan bagaimanapun keadaannya, istri akan selalu neraka kalau tidak dimaafkan oleh suami. Tapi seorang perempuan yang kita cintai, teman kita tidur, yang melahirkan anak-anak kita, yang memberikan kesenangan kita, tidak beda kita akan biarkan dia masuk neraka. Padahal tidak bisa masuk neraka tanpa ada apa kita. Maka sebab itu maafkan supaya sama-sama masuk surga. Fatamatta'u bi wajhina kepada semua. Bersenang-senang kalian berpokoknya terima apa adanya. Karena apa? Mungkin pada waktu kita bermalu kasih, malu cinta seorang laki-laki yang sedang memacari seorang perempuan, kita belum mengetahui apa yang ada di dalam pakaian seorang perempuan, tapi sudah menjadi surga sendiri. Sampai yang paling kita pun dapat mengetahui. Di saat itulah kita dapat melihat sisi-sisi kekurangan masing-masing. Kita dapat melihat sisi kekurangan istri kita, maafkan. Kita dapat melihat kekurangan suami kita, maafkan. Jangan nikahi seorang perempuan laki-laki ada apanya, tetapi terimalah apa adanya. Itulah yang namanya ridho. Ya, namanya ridho. Ridho ini merupakan tidak lagi bersabar. Jangan nanti karena melihat tidak sesuai dengan hal tadi bilang sering tidak boleh. Karena itu merupakan kebijakan saya sebenarnya. Karena apa? Kita wajib kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa ketika kita kepada Allah, apa yang kita inginkan kalau kita diberi, ini sesungguhnya tidak murni. Tapi kalau kita sesuatu lalu Allah tidak memberi itulah yang sesungguhnya murni dari Allah. Karena kalau kita diberikan oleh Allah apa yang kita minta, di situ ada tumpangan nafsu kita, ada tumpangan keinginan kita. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya nanti Anda mengharapkan segala harus sesuai dengan keinginan ada pada istri Anda, itu sebetulnya nafsu. Tapi ketika Allah katakan ini tidak Anda, tidak sesuai dengan keinginan, itu sebenarnya pemberian Allah yang itu. Karena tidak ada tumpangan nafsu sini. Betul-betul beri pemberian Allah, maka berbahagialah pemberian Allah. Supaya nanti jangan sampai berputus asa dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan. Jadi maksudnya ini sebenarnya karena itu. Pada suatu ketika, ya, Rasulullah SAW pulang dari perdagangan, lalu terburu-burulah Aisyah menyedorkan air buat minuman Rasulullah SAW.
ternyata yang diambil itu bukan gula, tapi garam. Dimasukkan langsung tanpa dirasakan oleh Aisyah, langsung disajikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun meminumnya tanpa berbasa-basi. Selesai itu Rasulullah SAW bergerak sangat lama. Aisyah menunggu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah. Sekarang dinyatakan dia berterima kasih terhadap sajian minuman yang saya sajikan tadi atau mungkin yang lain. Begitu Rasulullah SAW dia panggil istrinya yang nama Umayyah. Nah sekarang anak memanggil juga dan anak atau Umi. Yang besar-besar saja ya. Yang besar-besar saja. Pokoknya sepakat. Tanya dia. Tidak mau dipanggil apa beda. Apa yang ekstra? Begitu Rasulullah panggil Umairah, cari. Wahai Umairah. Umairah beryakin. Merah muda ya. Karena apa? Saya capek sekali. Sangat-sangat capek. Karena apa? Karena dia putri daripada mata sedih. Akhirnya cari masyarakat saya. Mari kita minum bersama-sama. Rasulullah minum. Bagikan tak terjadi apa-apa dengan minum itu. Nah sekarang giliran Umairah. Maka dia cari di mana Rasulullah menaruh bibirnya, itulah tempat yang menaruh bibirnya Aisyah. Tapi begitu ditekuk ayat ini, Aisyah membedakan ternyata dia baik, ternyata dia asing. Kesalahan apa yang Rasulullah lakukan? Tapi Rasulullah tidak menjadi apa-apa, tidak pernah menjadi apa-apa. Bahkan terjadi pada suatu ketika disajikan makanan oleh salah seorang sahabat yang tidak enak. Lalu Rasulullah melahap untuk makanan sampai habis. Tidak menawarkan makanan itu kepada sahabat yang lain. Sampai sahabat bertanya, kenapa Rasulullah kemudian meminta sekali makannya? Tidak menjauhi kepada kita. Itu dikatakan para sahabat. Tapi Rasulullah seorang yang menggunakan hijab tahu artinya sahabat. Saya tahu maksud daripada para sahabat. Para sahabat bertanya-tanya dalam hati, kenapa saya tidak buat makanan ini kepada para sahabat? Karena makanan ini tidak enak. Kalau saya tawarkan kepada para sahabat, nanti sahabat mencicipinya, lalu tidak enak, lalu merendahkannya. Orang yang memberikan kita makanan itu tersinggung. Saya tidak menginginkan orang yang memberikan kita makanan sudah kemampuan ini akan tersinggung saat ini membaiki hatinya. Jadi pernah terjadi kasus. Mungkin Bapak Ibu jamaah tahu dahulu lopan yang makamnya di Medan itu. Dia pada suatu saat mengajar pengajian di masjid antara maghrib dan isya. Kemudian ada salah seorang miskin ingin dimakan makanannya oleh tuan guru. Akhirnya dia tidak punya apa-apa, hanya punya beras kerannya, beras yang tidak enak. Kemudian dan lauknya adalah bayam yang durian itu. Artinya bayam apa namanya? Kalau di apa namanya lebay kan gandum itu direbus. Kemudian ada keluarga yang sangat-sangat kaya menaikkan makanan dan hidangan yang luar biasa. Di situ ada daging ayam, di sana telur opor, di sana banyak pokoknya. Akhirnya serentak datang ini jamaah yang miskin itu dengan yang kaya ini. Yang miskin ini membawa nasi dengan banyak lauk. Ini sayur terbaik. Begitu diterima oleh panitia kajian, dimasukkan lagi ke dalam mulut. Makanan yang disajikan oleh si miskin ini masukkan ke dalam mulut. Ini nanti kita kasih tahu dulu. Yang sayur lauk-lauknya enak, kulinernya bagus. Ini yang kita sajikan. Begitu selesai lagi, begitu salat, selesai, tibalah saatnya menyajikan makanan. Maka disajikanlah makanan yang enak ini oleh panitia kepada tuan guru. Tapi tuan guru seorang yang musyahadah, artinya bukan hijab untuk melihat sesuatu sampai hati orang terkali. Apa dibilang oleh tuan guru? Dalam menurut ya, mandi ini, makan malam. Sebenarnya itu apa? Jual malam sate, daging, campur seliput. Mana-mana jual yang lain lagi. Akhirnya tak terburu-buru itu si panitia
dia pengajian mencari makanan yang dimasukkan ke dalam perut itu disajikan pada bambu. Ini kan di luar logika dari para panitia itu. Dikatakan bahwa itu ingin makan yang enak-enak saja. Dia ingin makan apa yang paling halal, yang paling enak disajikan oleh para pemiliknya. Mungkin saja dia menyajikan makanan yang enak itu adalah karena ingin dipuji-puji dari orang dia, dari orang bujuk, dari orang sumpah, dari orang takabur, supaya nanti diperlakukan di hadapan publik yang bagi orang yang akhir. Nah, itulah yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran. Itu harus seperti itu. Besarnya. Jadi nanti bila Allah kata, mudah-mudahan memang lebih banyak lagi daripada kita. Tetapi kadang-kadang kalau kita siapkan menghadapi berita dari seorang istri itu bisa saja menjadi penyebab hancur dari rumah tangga. Namun yakin sebagai seorang yang basic agamanya kuat, seorang santri, maka tak nama besar-besar konsep itu, ya, konsep itu yang dibawa. Jadi apapun yang terjadi dalam rumah tangga, jangan menyebabkan kalian menjadi berpisah. Saya ceritakan salah seorang suami, istrinya kurang ajar. Kurang ajar betul. Sampai semua tetangga mengatakan, "Wah, ceraikan istri ini." Satu pasar dapat istri semacam ini, atau lebih daripada ini, satu hari. Kenapa memelihara istri seperti ini? Apalagi dia biarkan ini adalah toh istri saya. Kalau saya ceraikan dia sekarang, kalau dia menemui laki-laki yang sabar seperti saya menjadi suaminya, dia akan masuk neraka nanti. Kalau dia terus tidak diridhoi oleh suaminya. Tapi kalau dia sekarang menjadi seorang istri yang kurang ajar, tapi saya memaafkan, insya Allah saya akan masuk surga bersama dia. Kata daripada orang sekali ini. Ini artinya kita wajib bersiap-siap untuk membayarkan karut-karut. Karut-karut pada suatu saat istri kita melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan kita, jangan mencoba-coba menyelesaikan masalahnya tapi sabar. Lebih baik selesaikan masalah kita sejarah, ya, kita sejarah. Walaupun marah, selesaikan dengan sejarah. Nah, kemudian yang terakhir, yang tentang relasi, ya, alhamdulillah, sebuah tetangga, keluarga, para sahabat angkatan dan ibu atau di Solo, ya, akan menjalin komunikasi yang serius. Karena Allah sudah sebut, karena beliau sudah berada itu bila terpaksa dengan Allah. Apabila sunyi, kalau berdoa salat 2 kali saja sehari dengan betul, insyaallah menolak keluar kalau berdoa kadang-kadang sunyi. Maka sebab itu terbuka karena kita Muhammad SAW mengatakan silakan bangun relasi bersama siapapun, tapi jangan langsung berdoa alhamdulillah. Maka insyaallah anak yang berdua nanti akan menjadi suami istri yang tepat membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jadi harus tetap memiliki beras dan hidup, ya, berani, sabar, doa, ikhtiar dan tawakal. Insyaallah. Jadi sukses sekali. Kalau para sahabat sebagai penelitian, pemerintah selanjutnya fasilitas yang saya hormati, ini yang saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia dari saudara terima kasih atas